Assalamualaikum sahabat kampus semuanya. Melanjutkan rangkaian video hukum acara pidana kita. Pada video yang lalu, itu part A, tentang dakwaan sampai dengan putusan sela. Dan ini adalah part B-nya, yakni pembuktian sampai dengan putusan. Ini lanjutan dari pertemuan atau video yang lalu. Nah, pembuktian, kita akan masuk ke dalam pembuktian. Pembuktian ini hal yang penting sekali dalam rangkaian persidangan. Sebab dalam pembuktian ini akan terungkap semua fakta, terungkap semua keterangan yang akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan. Apa yang akan dibuktikan? Yang akan dibuktikan adalah keabsahan alat bukti salah satunya. Apa itu alat bukti? Alat bukti dalam pasal 184 KUHP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli yang dinyatakan di sidang pengadilan dapat menjadi alat bukti. Namun, keterangan seorang saksi saja tidak cukup sebagai pembuktian, sebab unus testis nullus testis. Satu saksi itu bukan saksi. Maka dari itu, perlu dukungan dari alat-alat bukti lainnya sehingga melahirkan suatu keyakinan bagi hakim. Pemeriksaan saksi-saksi didahului dengan pemeriksaan terhadap saksi korban jika ada. Kemudian saksi-saksi fakta yang melihat menyaksikan, kemudian ahli, ya, expert, orang yang ahli di bidangnya, kesaksian ahli. Kemudian termasuk pula dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwanya. Nah, pemeriksaan lainnya juga dilakukan sebagai bentuk pencarian terhadap petunjuk-petunjuk dan surat-surat seperti itu. Pemeriksaan terhadap surat, pemeriksaan terhadap CCTV, rekaman audio, video, pesan elektronik, dan seterusnya. Berikut adalah beberapa definisi yang perlu kita ketahui terkait dengan pembuktian. Saksi adalah orang yang mengemukakan pernyataan mengenai apa yang dilihatnya, didengarnya, ataupun dialaminya sendiri terkait dengan perkara yang disidangkan. Kemudian ada juga definisi ahli. Ahli adalah orang yang mengemukakan pernyataan sesuai dengan keahliannya terkait dengan perkara yang tengah disidangkan. Kemudian ada pula keterangan terdakwa. Keterangan yang disampaikan terdakwa di muka persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Nah, keterangan terdakwa ini mengikat terhadap dirinya sendiri. Kemudian petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa sendiri. Setelah rangkaian pembuktian, masing-masing pihak sudah menyajikan saksi-saksi, ahli-ahli maupun bukti-bukti lain seperti surat dan sebagainya. Masuk fase sidang lanjutan, yaitu tuntutan atau requisitoir. Siapa yang mengajukan tuntutan? Tentu jaksa penuntut umum. JCT Simorangkir mengemukakan pengertian requisitoir. Requisitoir adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan pembuktian selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim ketua, diserahkan pula kepada terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Requisitoir juga disebut dengan surat tuntutan hukum. Adapun isinya tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang sebagaimana surat dakwaan. Namun biasanya memuat suatu kesimpulan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan proses pembuktian, yaitu apakah ketentuan atau pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Nah, apabila terbukti, maka telah disebutkan berapa lama ancaman hukumannya yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Namun, sebaliknya, jika tidak terbukti, maka jaksa penuntut umum dapat segera dimintakan agar terdakwa dibebaskan dari segala hukuman. Apa saja substansi requisitoir itu? Yang jelas, di dalam requisitoir harus ada identitas terdakwa. Nama lengkapnya tidak boleh salah, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, alamat, agama, pekerjaan, dan sebagainya. Ini adresat ya, identitasnya ini. Kemudian, isi dakwaannya tentu. Kemudian, fakta-fakta yang terungkap di persidangan selama pembuktian, keterangan saksi, terdakwa, keterangan dari ahli, barang bukti, dan sebagainya. Kemudian, surat-surat, termasuk visum et repertum jika ada. Kemudian, fakta-fakta yuridis. Kemudian pembahasan yuridis tentang pembuktian satu persatu, tentang pasal-pasal yang didakwakan, terbukti unsur-unsurnya atau tidak. Kemudian pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Yang paling penting, ada tuntutan hukum di dalamnya. Permintaan dari jaksa kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi berapa lamanya hukuman.
atau malah pembebasan, atau malah pelepasan, atau malah adanya pidana tambahan. Nah, requisitoir ini diberi nomor register dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya, pada sidang berikutnya, menanggapi requisitoir, penasihat hukum punya kesempatan untuk mengajukan pledoi, nota pembelaan. Pledoi atau nota pembelaan merupakan tanggapan atau tangkisan oleh penasihat hukum atas tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pledoi menurut JCT Simorangkir adalah pidato pembelaan yang diucapkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya yang berisikan tangkisan terhadap tuntutan atau tuduhan penuntut umum dan mengemukakan hal-hal yang meringankan dan keberatan-keberatan darinya. Adapun isi atau sistematika pembelaan, lagi-lagi tidak ada ketentuannya, tidak ada aturannya dalam KUHP. Sama seperti requisitoir, tidak ada ketentuan aturan runutannya. Namun demikian, pada pokoknya dapat berisikan pendahuluan, meliputi pengantar, uraian bahasan tentang dakwaan penuntut umum, uraian bahasan tentang tuntutan penuntut umum, kemudian fakta-fakta yang terjadi selama persidangan versi dari penasihat hukum, meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, uraian tentang alat bukti, barang bukti, kemudian pendapat ahlinya, kemudian fakta yuridis dan non-yuridis yang terungkap di dalam persidangan. Kemudian pembahasan atau uraian tentang sosiopsikologi serta yuridis dan non-yuridis diakhiri dengan kesimpulan dari penasihat hukum bahwa terdakwa minta dibebaskan secara murni atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau terdakwa minta dihukum seringan-ringannya. Boleh jadi dia terbukti bersalah, tapi minta agar dihukum seringan-ringannya. Ini biasanya isi dari pledoi itu. Nah, pada sidang lanjutannya, giliran jaksa penuntut umum untuk mengajukan replik atau nader requisitoir, tambahan tuntutan. Nader requisitoir adalah tanggapan balik oleh penuntut umum atas pledoi yang diajukan. Nader requisitoir, tambahan tuntutan, dalam praktik sering disebut replik, jadi sama dengan hukum acara perdata. Dengan pengertian kembali, plik, menjawab, jadi menjawab kembali. Nah, istilah replik dalam perkara pidana sejatinya disebut dengan nader requisitoir, tambahan tuntutan atau pelengkap tuntutan. Ini istilah yang sesungguhnya lebih tepat digunakan untuk membedakannya dengan hukum acara perdata. Nah, substansi nader requisitoir atau replik tidak ditentukan dalam KUHP. Ia dapat diajukan sebagai tanggapan balik atau jawaban atas pledoi dan menyampaikan hal-hal lain yang bersifat tambahan di mana belum dimuat dalam requisitoir sebelumnya. Nah, atas itu penasihat hukum juga punya kesempatan untuk mengemukakan duplik di sidang berikutnya. Duplik atau nader pledoi, tambahan pembelaan. Sebagaimana nader requisitoir, nader pledoi juga merupakan istilah yang lebih tepat digunakan dalam hukum acara pidana sesungguhnya ketimbang istilah duplik. Nader pledoi adalah tanggapan balik jawaban terdakwa atau penasihat hukum atas nader requisitoir yang dikeluarkan oleh jaksa atau yang disajikan oleh jaksa. Sehingga isi nader pledoi bermaterikan hal-hal yang belum tercakup dalam pledoi yang lalu. Selanjutnya, baru masuk ke sidang lanjutan tentang kesimpulan para pihak. Para pihak menyiapkan kesimpulan, baik jaksa penuntut umum ataupun penasihat hukum, mereka sudah punya kesimpulan masing-masing sesuai dengan perspektif mereka masing-masing. Dan dikemukakan dalam persidangan sebaik-baiknya guna meyakinkan majelis hakim untuk memutus perkara. Berdasarkan uraian tersebutlah majelis hakim akan memutuskan. Namun sebelum diputus, majelis hakim bermusyawarah terlebih dahulu. Setelah seluruh rangkaian persidangan dilalui, hakim berpendapat bahwa pemeriksaan sidang sudah selesai, maka menurut pasal 182 ayat 2 KUHP, hakim ketua menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup. Selanjutnya majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Musyawarah majelis hakim tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan diambil atau dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Prosesnya bagaimana? Proses musyawarah dilakukan dengan hakim ketua terlebih dahulu mengajukan pertanyaan, dimulai kepada hakim yang termuda, junior. Hakim anggota 2 ditanyakan bagaimana pendapatnya, bagaimana pertimbangannya, bagaimana alasan-alasan hukumnya. Kemudian barulah hakim seniornya, hakim anggota 1. Dan
Yang terakhir baru hakim ketua majelis mengemukakan pendapatnya. Setiap pendapat itu harus disertai pertimbangan serta alasan-alasan. Apabila tidak didapatkan kesamaan pendapat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Jika dengan hal tersebut tidak juga memperoleh putusan yang memuaskan hakim, rasa-rasanya tidak memenuhi rasa keadilan, maka dipilihlah putusan yang paling menguntungkan terdakwa. Pelaksanaan pengambilan putusan dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan bersifat rahasia. Selanjutnya, putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan dengan memberitahukan para pihak terlebih dahulu. Nah, yang terakhir, putusan hakim. Ada 3 macam nih putusan dalam peradilan pidana. Putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Atas putusan ini, terdakwa dan atau penasihat hukum dapat meresponnya dengan mengajukan banding. Demikian juga jaksa penuntut umum juga bisa mengajukan banding dalam hal ketidakpuasannya terhadap putusan yang diterbitkan oleh hakim. 3 macam putusan tersebut, yang pertama putusan bebas, Vrijspraak, diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHP, yakni putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa apabila dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dakwaan tidak terbukti apabila tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam pasal 183 KUHP. Misalnya, setidak-tidaknya ada 2 alat bukti yang sah dan ternyata tidak terpenuhi 2 alat bukti yang sah tersebut. Kemudian, meski terdapat 2 alat bukti yang sah, tapi hakimnya tidak punya keyakinan atas kesalahan terdakwa. Bisa juga jika salah satu atau lebih unsurnya tidak terbukti, maka terdakwa diputus bebas. Jenis putusan yang kedua, putusan lepas dari segala tuntutan, Aanslag van Rechtvervolging, pasal 191 ayat 2 KUHP. Itu dijatuhkan ketika dakwaan jaksa penuntut umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi ternyata terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, tapi masuk dalam ranah hukum lain, ranah hukum perdata, ranah hukum tata negara, ranah hukum dagang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, putusan pemidanaan, pasal 193 ayat 1 KUHP, diterbitkan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan. Nah, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pidananya dalam bentuk apa? Ada 2 bentuk, ada pidana pokok dan ada pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Adapun pidana tambahan, pencabutan beberapa hak tertentu, kemudian perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Ini berdasarkan KUHP ya, dan KUHP. Pidana pokoknya itu ada pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Untuk revisi KUHP-nya boleh jadi pidana pokok ini terjadi perubahan. Misalnya pidana pokoknya di pidana penjara, kemudian pidana tambahannya ada perampasan barang tertentu. Jadi dirampas barang buktinya untuk dimusnahkan. Bisa juga pidananya pidana kurungan atau denda, kemudian dicabut hak-hak tertentu. Misalnya dicabut hak mengemudinya, ya, SIM-nya, lisensi SIM-nya dicabut, seperti itu contoh-contohnya. Nah, kita sudah sampai ke kesimpulan untuk video yang ke-11. Ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, persidangan acara biasa itu dilaksanakan dengan diawali pembacaan surat dakwaan dan diakhiri dengan putusan. Kemudian yang kedua kesimpulannya, pelaksanaan persidangan dimulai dengan tahap persiapan sidang dan tahap isi sidang. Kemudian yang ketiga, jaksa penuntut umum memiliki kesempatan yang sama dengan terdakwa dan atau penasihat hukum dalam mengemukakan pendapatnya. Ada dakwaan, ada eksepsi. Ada replik, ada duplik. Ada requisitoir, ada pledoi. Semuanya berimbang untuk menemukan keadilan. Kemudian kesimpulan yang keempat, jaksa penuntut umum berhak mengajukan dakwaan, penuntutan, dan replik. Sedangkan penasihat hukum berhak untuk mengajukan tangkisan dalam eksepsinya, mengajukan pledoi, dan juga duplik. Kemudian kesimpulan yang kelima, sebelum mengambil putusan, majelis hakim bermusyawarah terlebih dahulu secara proporsional. Dan yang kesimpulan terakhir, terdapat 3 macam putusan dalam pengadilan pidana. Ada putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan pemidanaan. Nah, videonya sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat kepada sahabat pembelajar semuanya, sahabat kampus semuanya. Mohon maaf atas segala keterbatasan dalam penyampaian.
Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video selanjutnya. Saya Hari Akademisi, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.